pertumbuhan ekonomi yang kurang signifikan dan kemiskinan kenapa masih terjadi di DIY. Itu bagaimana itu dijawab di Jogja? Di Jogja ini kan tidak ada namanya industri yang besar, yang kemudian di situ bisa merekrut sekian banyak tenaga kerja kaum muda dan sebagainya. Yogyakarta ini kan begini ya, secara sosiologis itu anak-anak muda itu menjadi pintar sekolah di Jogja, apakah itu orang Jogja asli ataupun tidak, itu rata-rata ketika dia lulus dia tidak berada di Jogja. Itu yang pertama. Lalu yang tertinggal itu siapa? Yang tinggal di sini itu rata-rata ya pasti orang-orang yang masih bekerja di ASN atau di sektor-sektor jasa lainnya. Tetapi lebih banyak juga, ya sekitar 12% yang disebut itu adalah orang-orang tua yang tidak produktif. Kenapa tidak produktif? Ya mereka udah tua, ini kan kenyataannya bahwa mereka sudah tua, tenaganya tidak cukup untuk menjadi buruh atau menjadi jasa layanan lainnya, dan itu jumlahnya banyak. Saya mau cerita tentang kampung saya misalnya. Kampung saya ini yang tinggal lebih banyak orang tua karena anak-anaknya pergi berurbanisasi di daerah perkotaan, dalam hal ini Jakarta atau tempat lainnya yang memang di situ perputaran uangnya besar. Di Yogyakarta ini kan tidak ada yang seperti itu, perputaran uangnya ya sangat kecil kalau dibandingkan kota-kota yang pembanding seperti yang saya sebut, Jakarta atau Bekasi dan seterusnya. Nah akibatnya apa? Ya akibatnya Jogja tidak menarik bagi kaum muda untuk bekerja karena memang nggak ada pekerjaan. Nah ini yang pertama. Yang kedua, apakah mereka sebagian masih tinggal di sini anak-anak muda itu? Iya, tetapi dia bekerja di tempat lain seperti Jakarta. Misalnya hal-hal seperti industri kreatif, rata-rata anak Jogja, lebih banyak anak Jogja. Mereka untuk satu proyek dia pergi ke Jakarta, menyelesaikan proyek kreatifnya itu, dan mereka belanja di sana. Ketika dia pulang ya sudah di rumah kumpul sama teman-temannya, nggak jajan, nggak mengeluarkan apapun. Kalaupun jajan ya belanjaan yang dia beli dari kota besar tersebut dibawa ke kampungnya entah apa itu. Kemudian berkumpul sama kawan-kawannya sampai ada lagi pekerjaan lain. Nah kalau pekerjaan di Jogja ya kecil-kecil aja untuk mendapatkan reward yang lumayan untuk sektor kreatif. Itu salah satu contoh yang saya sebut. Sektor industri ya pasti jauh kalau dibandingkan daerah-daerah lain. Nah, lalu apa kan pertanyaannya? Jogja itu bagaimana ya supaya nggak banyak kemiskinan kan begitu? Ini kan 12,9 atau berapa persen yang naik dari tahun-tahun yang terdahulu. Nah ini saya memandangnya seperti ini. Yogyakarta itu tetap harus masuk ke wilayah industri. Cuma industri apa itu pertanyaannya, apakah manufaktur? Saya kira nggak masuk akal di Jogja, atau sampai hari ini belum masuk akal. Nah kenapa? Ya Jogja ini sebenarnya kan sudah punya kekayaan tersendiri ya. Apa itu kekayaannya? Alamnya begitu kaya. Di sisi paling utara gunung ya, barat juga pegunungan, selatan laut dan sebagainya. Secara alamiah Yogyakarta itu bisa dibangun industri wisata. Nah untuk itu pemerintah dalam hal ini harus mendesain sedemikian rupa, misalnya
wisatanya yang bentuknya kayak apa, pilihannya, apakah itu wisata minat khusus, apakah wisata yang lain, dan seterusnya, itu dipilih lokasi-lokasi itu sedemikian rupa, tentu saja dengan pemasaran juga yang signifikan. Diharapkan dengan majunya industri wisata, anak-anak muda yang selama ini pergi kemana-mana bisa terserap di sektor wisata tersebut. Nah, ini harus masif mengerjakannya. Kita melihat data, katanya pada tahun-tahun ini bahkan wisata domestik nih ya, domestik kita itu lebih banyak dari Bali yang bukan mancanegara gitu. Artinya itu ada potensi. Tapi yang kedua kita harus tilik itu, apakah mereka berwisata itu lama tinggalnya berapa. Nah, untuk lama tinggal itu perlu beberapa hal yang menarik sehingga mereka mau tinggal untuk beberapa saat. Jangan-jangan kita banyak tapi hanya lewat. Jadi singgah barang 5-6 jam atau taruhlah 1 malam terus pergi ke tempat lain, sehingga nggak membawa banyak dampak ekonomi, karena belanja mungkin nggak di sini, dan seterusnya. Nah, untuk itu bagi saya harus dipikirkan lebih matang bagaimana kita menggarap industri wisata itu lengkap dengan segala merchandise gitu ya, yang khas Jogja, yang nggak bisa ditemui di daerah lain, dan potensi itu kan ada gitu loh. Ada di Jogja ini para pengrajin segala macam yang bisa benar-benar khas Jogja dan diharapkan tidak ditemukan di tempat lain. Nah, yang kayak begini kan perlu fasilitasi dari pemerintah. Dari dana apa? Dana kebudayaan bisa dimasukkan ke situ kalau kita melihat peraturan daerah kebudayaannya. Saya kira itu jawaban pertamanya tentang saya ragu-ragu apakah pertumbuhan ekonomi itu dengan sendirinya memang mengangkat tenaga kerja. Karena apa? Tenaga kerja di Jogja ini pada pergi ke tempat lain. Lah kenapa? Di sini nggak ada industri. Kalau begitu apa? Harus dibangun industri. Industri yang paling tepat apa? Menurut saya, sekali lagi menurut saya, industri wisata. Alamnya memenuhi, budayanya oke, dan sebagainya. Hanya pendekatan-pendekatan yang lebih baru itu yang dibutuhkan. Saya kira itu.